taufik hidayah yang diberikan kepada kita semua, ibu dan bapak. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Salatullah wa salamuhu kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita oleh Allah diciptakan di akhir zaman ini menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus menjadi murid para sahabat anu Syekh Ahmad Syekhul Wafat Tajul Arifin radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan fid dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita oleh Allah diciptakan menjadi murid para sahabat. Kenapa kita sangat banyak terima kasih menjadi murid para sahabat? Dikarenakan di dalam suatu ayat Allah telah berfirman bahwa firman Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur, wa qalilun min ibadiyas syakur. Ini firman Allah merata, sangat sedikit orang-orang yang banyak syukurnya, sedikit, tidak banyak. Bahkan menurut fatwa Doktor Syekh Abu Ya, ini almarhum sudah di Makkatul Mukarramah, Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Kita ini oleh Allah diberikan bermacam-macam nikmat rahmat luar biasa. Fama syakarallah, tidak dinamakan orang bersyukur kepada Allah. Malam yadkuru, orang yang tidak berzikir kepada Allah tidak dinamai orang bersyukur. Ini fatwa Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Inna dzikra ra'sus syukra, sesungguhnya zikir ini rajanya syukur. Wa ma syakarallah malam yadkuru, maka tidak dinamai bersyukur kepada Allah orang yang tidak berzikir kepada Allah. Tapi orang banyak mengatakan alhamdulillah ini sudah cukup syukur. Begitu baca alhamdulillah, kapan selesai makan? Alhamdulillah. Selesai minum, alhamdulillah. Berapa kali alhamdulillah sehari semalam? Ini belum masuk memadai nikmat-nikmat Allah. Bahkan di alam akhirat ada suatu riwayat, ada orang oleh Allah itu akan dimasukkan surga karena pada waktu hidup ibadahnya itu luar biasa, salatnya, wiridnya, baca Al-Qur'annya luar biasa.
setelah diponis di akhirat orang ini punya bagian masuk surga. Allah mengatakan kepada orang ini, kamu akan masuk surga dengan rahmatku. Kamu akan masuk ke surgaku dengan rahmatku. Orang ini menjawab, loh, kalau saya masuk surga dengan rahmat Allah, berarti ibadah saya enggak ada artinya. Sholat malam, baca Quran, baca sholawat, baca zikir, bantu orang, sedekah, kemana? Kok bukan dengan ibadah saya? Akhirnya matur semuanya, ya Allah, saya mau masuk surga dengan amal saya, dengan amal kebaikan saya. Oh, enggak mau masuk surga dengan rahmat Allah. Akhirnya Allah memanggil malaikat. Mohon maaf, saya sering batuk. Ini sudah keluar masuk kebun, keluar masuk kota. Jadi suara saya serak juga batuk-batuk. Wahai malaikat, orang ini enggak mau masuk surgaku dengan rahmatku, maunya masuk surgaku dengan amal ibadahnya yang diamalkan di alam dunia. Timbang amal baiknya orang ini dengan nikmat-nikmat saya yang diberikan mulai waktu ada di dalam kandungan. Akhirnya malaikat menimbang amal baiknya, nikmat dari Allah dari mulai di kandungan sampai meninggal, ternyata amal baiknya habis dikikis dengan nikmat Allah. Jadi nikmat Allah ini, rahmat Allah yang diberikan kepada kita luar biasa. Walaupun kita sudah beribadah begini luar biasa, enggak mampu dengan rahmat Allah. Ini nanti di akhirat. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, dulu pada waktu zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada seorang sahabat, sabda Rasul, la yadkhula ahadukumul jannata bi amali, tidak bakal masuk kepada surga kalian semua bi amalihi dengan amalnya, kata Rasul. Sahabat ini tangga, loh, kalau kita tidak bakal masuk dengan amal, apa artinya saya ibadah perang dengan orang kafir mati-matian? Akhirnya nanya sahabat itu, la yadkhula ahadukumul jannata bi amalihi, sabda Rasul. Sahabat menanya, wala anta ya Rasul, apakah walaupun panjenengan itu tidak bakal masuk surga dengan amalnya? Apa jawab Rasul? Oh, nah, iya, saya juga tidak bakal masuk surga Allah dengan amal saya. Makanya amal kita ada di dalam Quran, jangan kita andalkan. Hanya saja penting diamalkan, jangan diandalkan, yang penting diamal. Ya, naam, wala ana, iya juga saya tidak bakal masuk surga Allah dengan amal saya. Ini jawab Rasul. Dengan apa saja ya Rasul? Kalau kita tidak bakal masuk surga Allah dengan amal ini,
wala ana illa ayyatawun madani yallahu bi rahmatihi. Saya juga tidak bakal masuk surga Allah dengan amal saya, tetapi bisa masuk dengan rahmat Allah. Ini bisa dikaji. Seseorang mampu beribadah siang malam, siang puasa, bukan kekuatan dirinya sendiri. Harus kita kan, kok bisa kuat siang malam ibadah, siang puasa? Bukan karena kekuatan dirinya sendiri. Allah memberi kekuatan. Allah memberi kekuatan. Berapa banyak orang sehat, orang muda, tapi enggak bisa ibadah. Berapa banyak orang tua sudah sepuh, sudah lembek, tapi ibadahnya bagus. Ini rahmat dari Allah. Rahmat ini kasih sayang. Karena Allah kasih sayang kepada panjenengan semua, maka Allah memberi jalan panjenengan bisa masuk IKN Suryalaya, sehingga bisa mengamalkan zikir tiap waktu, khataman tiap minggu, menakiban tiap bulan. Rahmat Allah, bukan karena kekuatan kita. Ini yang namanya rahmat, diantaranya artinya kasih sayang Allah. Makanya kalau orang ini sudah dapat kasih sayang Allah, tidak repot. Di mana saja, di Palembang, di Jakarta, di Suryalaya, di Madura. Berapa banyak orang Suryalaya sudah dekat dengan Abah tapi nggak masuk surga? Banyak. Jual-jual saja. Orang datang ke sana menakiban dijualin ini, tapi nggak masuk terlibat. Padahal dekat, padahal tahu. Kita jauh-jauh dari Palembang, Jakarta, Madura, Malaysia, Thailand, Brunei, Singapura, datang. Ini rahmat Allah. Rahmatan lil alamin. Makanya ikhwan akhwat yang dimuliakan, rahmat Allah ini nikmat Allah, taufik Allah. Ini kalau bersamaan semua diberikan oleh Allah, sudah beres. Ajallu ma yanzilu minas sama ay ilal ardi at-taufiq. Seagung-agung sesuatu yang diturunkan Allah dari langit ke bumi, yang diberikan kepada manusia, at-taufiq, itu taufik Allah, pertolongan Allah. Kalau kita sudah dapat pertolongan Allah, tidak repot. Kita sibuk, tapi dapat pertolongan Allah, kesibukan bisa diatasi. Kadang-kadang orang diajak mana ke yuk, oh saya sibuk. Oh taman yuk, sibuk, nggak bisa, nggak ada. Bahkan kesibukan ini, kesibukannya urusan dunia. Sedangkan rahmat Allah ini lewat amal-amal soleh. Orang yang mendapat rahmat Allah melalui amal soleh, orang yang mengamalkan amal-amal soleh, ini yang mendapat rahmat Allah. Insya Allah di dalam IKN Suryalaya ini oleh Guru Mursyid kita diberi tuntunan bimbingan amal soleh, amal baik, amal bagus, amal yang cocok pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita mengamalkannya, tinggal mengamalkannya. Insya Allah taufik Allah, pertolongan Allah bakal datang kepada orang yang senang mengamalkan amal. Tetapi sangat perlu beramal ini
harus mencukupi dua syarat. Beramal soleh ada dua syarat. Menurut fatwa seorang pakar sufi namanya Syekhudil Iyad, amal apa saja dua syarat. Amal wajib, sholat wajib, syaratnya amal sunnah sama, sedekah sama. Apa yang dua itu? Fatwa Syekhudil Iyad, al-amalu idza kana khalisan wa lam yakun sawaba lam yuqbal. Apabila ada amal itu sudah ikhlas hatinya, tidak karena siapa-siapa, tidak karena teman, tidak karena orang tua, enggak, tidak karena orang besar, enggak, ikhlas. Idza kana al-amalu khalisan, tetapi walam yakun sawaba, tetapi amal itu tidak benar, tidak tepat, lam yuqbal, amal itu tidak diterima oleh Allah. Makanya guru kita memberi amal kepada kita dengan ilmunya. Di talqin, dalam talqin ada aturan dikasih oleh kita, bukan hanya la ilaha illallah selesai. Aturannya bagaimana caranya, harus punya wudu yang sah, ini syarat. Walaupun sudah ikhlas tapi salah, lam yuqbal, tidak diterima, kan sia-sia kalau nggak diterima. Kerja nggak ada hasil. Sebaliknya yang kedua, wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal, apabila amal itu sudah benar, tepat aturannya dalam sholat, dalam puasa, dalam haji, tepat, tetapi tidak ikhlas, lam yuqbal, juga tidak diterima. Jadi syaratnya amal ini kita harus ikhlas, harus benar. Insya Allah kalau dua ini sudah cukup, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza kana al-amalu idza kana khalisan lam yakun sawaba lam yuqbal, wa idza kana sawaba wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Hatta yakuna khalisan sawaba, sampai ada amal itu ikhlas, sawaba juga benar. Wal ikhlas, yang namanya ikhlas hati lillahi ta'ala, karena Allah, ini ikhlas. Makanya di dalam munajat zikir, ilahi anta maksudi, ya Allah anta ajudan, engkau ya Allah yang saya maksud, yang saya tuju, enggak yang lain. Anta maksud, ini ikhlas duluan yang diucapkan, anta maksud, ilahi anta maksud. Ini kaitannya dengan tauhid, mensatukan hati tidak kepada yang lain, hanya kepada Allah. Waridho kamatlubi, baru nanti ridanya Allah ini yang kita cari di mana-mana. Saya ke sini juga mencari ridho Allah. Ke Jakarta, ke Suryalaya, mudah-mudahan mendapat ridho Allah. Waridho kamatlubi aqimi ma'abataka wa ma'rifataka. Ini perkenalan ma'rifat kepada Allah diminta
berikan ya Allah mahabbataka, cinta kepada engkau ya Allah. Hati ini sulit cinta kepada Allah kalau Allah tidak memberikan cinta kepada Allah. Makanya minta hati ini mahabbataka wa ma'rifataka. Lain kan dengan zikir biasa kan? Sama apa enggak? Enggak sama. Zikir biasa abdul dzikri la ilaha illallah. Ada lagi. Terus zikir, tapi kalau zikir ikut ada mengajak dulu. Ini kelainan. Lagi pula ikhwan-ikhwan TKN ini ada yang bantu yang namanya guru mursyid. Bukan hanya TKN, mursyid-mursyid yang lain juga begitu. Tarikah yang lain begitu. Naqsyabandiyah, Syadiliyah, Idrisiyah, Idrosiyah begitu. Guru mursyid membantu kepada murid-muridnya angsal benar-benar mursyid, angsal benar-benar mursyid. Kalau bukan mursyid nggak bisa membantu. Mau membantu orang lain pun dirinya sendiri harus dibantu. Makanya mencari guru ini harus tahu memilih. Pilih mencari guru mursyid. Jangankan guru mursyid, guru pesantren saja orang memilih. Di mana pesantren yang berbobot, murid-muridnya yang jempolan, dicari. Apalagi guru mursyid. Jalan Toriko ini, kata fatwa Imam Ali Ad-Daqqaq, zikir ini dalam Toriko rukun. Ad-dzikru ruknun qawiyyun fi tariqillahi ta'ala bal huwal umdatu. Zikir yang dari mursyid ini ruknun qawiyyun, rukun yang kuat untuk kita berjalan menuju Allah. Tidak ada yang lebih kuat dari zikir, kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq. Ini pakar sufi, ulama tasawuf. Yang lain bagus, amal-amal lain, baca Quran bagus, selawat bagus, baca tasbih bagus. Cuman yang paling top menjadi rukun jalan menuju Allah yang cepat adalah zikir. Dzikru ruknun qawiyyun fi tariqillahi ta'ala bal huwal umdah. Bahkan zikir ini yang selalu dipentingkan di mana-mana. Orang mati, didikirkan, ya kan? Tapi jangan kita mengandalkan nanti bila mati saya mungkin anak mendikirkan saya. Jangan, zikir sendiri dulu sekarang. Zikir sekarang dulu. Kadang-kadang anak belum tentu. Jadi sekarang ini perbanyak zikir. Aksiru dzikrallahi ala kulli hal. Perbanyaklah kalian semua berzikir kepada Allah fi kulli hal, di dalam cara bagaimanapun. Ini yang dimaksud hadis seperti ini dari Rasulullah, zikir. Karena fi kulli hal, dalam berjalan, dalam duduk, bertamu, mandi, kencing, sambil makan, aksiru dzikrullah ala kulli. Kenapa zikir ini oleh Rasulullah disuruh perbanyak di dalam segala hal? Fa innahu laisa amalun ahabba ilallahi ta'ala wala anja lil abdi min kulli syai'in dunya wal akhirah min dzikrillah. Ini sabda Rasul. Dikarenakan zikir ini
sesuatu yang paling dicintai Allah. Amal yang paling dicintai Allah zikir, li'annahu ahabba ila Allah ta'ala wala anja lil abdi min kulli syai'in fid dunya wal akhirah min. Tidak ada yang lebih bisa menyelamatkan kepada hamba-hamba Allah segi apapun di dunia dan di akhirat selain zikir kepada Allah. Makanya Rasulullah mencatat zikir ini kalimatun najat, la ilaha illallah kalimatun najat. Apalagi zikir berzikir kalimat la ilaha illallah, kalimat penyelamat. La ilaha illallah kalimatul ikhlas. Dengan baca kalimat la ilaha illallah oleh Allah hati diberi keikhlasan sedikit demi sedikit. Makanya saya tadi katakan kita alhamdulillah oleh Allah kita ini dipertemukan dengan Guru Mursyid pengasah Agung Syekh Ahmad Syekhul Wafatajul Arifin radhiyallahu anhu. Walaupun sekarang ini guru kita sudah wafat secara zahir, panjenengan harus yakin walaupun Abah sudah wafat secara zahir sekarang pada tahun 2011, tetapi hakikatnya tidak wafat. Tidak wafat karena ruh pengarsa Abah minal awliya. Kok yakin bahwa Abah awliya? Ada suatu keterangan kullu mursyidin waliyun, segala mursyid yang benar-benar mursyid waliyun, wali yang benar mursyid itu diangkat oleh mursyidnya. Ini oleh Rasulullah mengangkat mursyid Sayyidina Ali, kan begitu. Sayyidina Ali mengangkat mursyid Sayyidina Husain, Sayyidina Husain mengangkat mursyid terus ke bawah sampai Syekh Ahmad Syekhul Wafatajul Arifin radhiyallahu anhu diangkat oleh Abah Sepuh. Abah Sepuh diangkat oleh Syekh Talha Cirebon. Syekh Talha Cirebon diangkat oleh Syekh Ahmad Sambas. Enggak ada manusia ada di masjid angkat sendiri. Terus terang. Makanya saya kalau nanti tanya dulu, panjenengan mau talqin TGN, mau bermusik sama apa mau bermusik sama yang lain? Kalau mau bermusik sama apa saya talqin, kalau kepada yang lain mohon maaf saya nggak mau talqin. Terus biar nggak semu-semu. Iwan yang panjenengan syukur banyak kepada Allah menjadi murid bersahabat banyak teman. Mudah-mudahan Iwan awal nanti ketemu semua di akhirat bersama Abah Syekh Ahmad Syekhul Wafatajul Arifin radhiyallahu anhu. Ada aja mau talqin. Gimana? Ibu. Kalau saya ikut aja, disuruh lanjut ya lanjut. Kalau dicukupkan ya cukup. Pokoknya saya ikut aja. Terserah. Angsal saya tidak dimarahin. Kalau dimarahin saya keluar nanti. Iwan yang bukan Allah. Kiranya ini sekedar ya apa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada diri kita dan panjenengan semua, dan mudah-mudahan kita mendapat barokah karomah dari guru kita pengusaha Muhammad Syekhul Wafatajul Arifin, dan mendapat barokah karomah di Sultan Aulia Jabil Qadir Jilani Qaddasallahu sirrah, mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat ridha Allah zahiran wa batinan di dunia wal akhirah. Amin. Allahumma amin wa akhiran. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.